Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidatun Nihratu Nasihah, NIM 161124100020 dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas struktur bahasa Indonesia dengan materi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia sendiri telah mengalami sejarah yang sangat panjang, yang dimulai dari penggunaan bahasa Melayu pada tahun 1865, yang mana bahasa Melayu pada masa itu digunakan sebagai bahasa pengantar atau bahasa keseharian, hingga perkembangan ejaan dari bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia, sampai dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia memiliki dua tonggak sejarah besar, yaitu pada masa Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. Sumpah Pemuda menjadi salah satu landasan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional yang dijelaskan pada isi Sumpah Pemuda yang ketiga, yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Proklamasi Kemerdekaan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, pada masa ditetapkannya Undang-Undang 1945, dalam undang-undang tersebut disahkan pula pasal 36 yang berbunyi bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki kekuatan yuridis yang sangat kuat. Lalu, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, sebagai alat penghubung antar masyarakat atau sebagai alat komunikasi. Seperti yang kita tahu, banyak masyarakat Indonesia dengan latar belakang bahasa daerah yang berbeda-beda. Apabila bertemu dengan orang dengan latar belakang bahasa yang berbeda, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional untuk berkomunikasi. Lalu yang kedua, sebagai lambang jati diri atau identitas nasional. Secara filosofis, bahasa Indonesia itu sebagai pembeda dengan warga negara lain. Karena ketika kita berkunjung ke negara lain, kita bisa menunjukkan identitas kita sebagai warga negara Indonesia dengan bahasa Indonesia sendiri. Yang ketiga, sebagai lambang kebanggaan bangsa. Karena Indonesia terdiri dari beragam etnis, suku, dan budaya, maka adanya bahasa Indonesia sebagai pemersatu dari perbedaan tersebut, sehingga penggunaan bahasa Indonesia ini menjadi suatu kebanggaan. Dan yang keempat, sebagai lambang jati diri atau identitas nasional. Kemudian, fungsi dari bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Segala bentuk kegiatan upacara maupun peristiwa kenegaraan menggunakan bahasa Indonesia, seperti pengesahan dokumen kenegaraan, peringatan upacara 17 Agustus, dan segala kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah maka dilaksanakan dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Sebagai sarana untuk mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Bahasa Indonesia memudahkan guru dalam menyampaikan ilmu kepada murid. Hal ini karena Indonesia terdiri dari beragam suku dan budaya, sehingga apabila ada murid dengan latar belakang yang berbeda, maka kita bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk saling bertukar ilmu. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi tingkat nasional. Bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah yang lainnya. Hal ini berhubungan erat dengan perencanaan pembangunan nasional serta untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan. Jadi, apabila ada suatu persoalan tingkat nasional, maka penyelesaian persoalan tersebut menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah. Lalu, fungsi yang keempat, bahasa Indonesia sebagai bahasa media massa. Media massa adalah salah satu sarana alat komunikasi untuk penyaluran atau penyampaian berita kepada khalayak umum. Maka, seluruh lapisan masyarakat dapat mengikuti perkembangan berita yang ada di Indonesia, sehingga berita-berita yang disiarkan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
Yang terakhir, sebagai alat pengembangan teknologi. Dan yang terakhir, sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya alat yang memungkinkan masyarakat untuk membina dan mengembangkan kebudayaan nasional. Di waktu yang sama, bahasa Indonesia itu sebagai sarana penyampaian dari nilai-nilai budaya, penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, baik melalui buku maupun majalah, ditulis dengan bahasa Indonesia. Dengan demikian, diharapkan masyarakat Indonesia itu tidak bergantung pada bahasa asing dalam proses pengembangan teknologi dan dapat berperan aktif dalam usaha pengembangan teknologi maupun ilmu pengetahuan itu sendiri. Bahasa Indonesia memungkinkan warga negara untuk bersatu untuk mencapai tujuan yang sama. Contohnya adalah ketika ada pendatang dengan latar bahasa daerah yang berbeda-beda dan dapat berkumpul atau bersatu berkat bahasa Indonesia, sehingga dapat mencapai tujuan yang sama. Maka bahasa Indonesia dapat menyatukan masyarakat yang berbeda. Nah, sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya kita untuk berbangga memiliki bahasa Indonesia. Di era globalisasi ini, memang sangat penting untuk mempelajari bahasa internasional. Namun, jangan lupakan bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Maka sebagai warga negara, sudah seharusnya kita mempelajari dan mendalami bahasa Indonesia serta mengaplikasikannya dalam kehidupan keseharian kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.